aksi ataupun kegiatan tertentu. Dan kemudian ada participatory action research atau yang dikenal dengan PAR. Itu ada banyak hal yang lain lagi lah, dan mungkin juga ada PRA dan sebagainya, participatory role appraisal dan sebagainya. Nanti dari ternyata yang namanya penelitian itu sendiri kan tidak satu jenis, dan ini juga masih bisa dikembangkan lagi dalam berbagai bentuk-bentuk ataupun tema-tema lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita ya. Tema kita itu sendiri kan adalah memilah dan memilih kerangka konseptual dan teori penelitian. Kita jadi mulai dari memahami dari kerangka berpikir itu dulu apa gitu. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka ialah objek permasalahan kita. Ini pandangannya Husaini dan Setiadi dalam Gunardi tahun 2005. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir adalah buatan kita sendiri. Dia bukan buat orang lain, yaitu argumen dan merumuskan sistematik dan menggunakan ketika misalnya mahasiswa itu sendiri kan juga sedang menyusun proposal penelitian ya. Di sana diminta untuk menyusun istilahnya buat alur berpikir, kerangka berpikir Anda itu sendiri kan seperti apa. Nah, itu sendiri kan artinya kan gini, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan tentang sebuah masalah, dan kemudian bagaimana cara Anda menyajikan masalah itu, dan kemudian bagaimana cara kerja yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan jawaban dari masalah itu. Sederhananya begitu. Jadi kalau kerangka berpikir, misalkan itu bukan teori yang disusun oleh orang lain, akan tetapi cuman alur yang dibuat oleh peneliti sendiri untuk menerangkan ada apa, untuk menerangkan ada apa yang ingin kita ketahui dari sebuah penelitian itu disusun ya dalam dalam kerangka berpikir itu. Tentunya jenis studinya itu sendiri kan juga banyak sekali ya. Tadi katakanlah yang penelitiannya kuantitatif dan sebenarnya Anda cuma hanya ingin melihat hubungan sebab akibat. Ada hubungan antara motivasi belajar siswa dengan pencapaian prestasi, misalnya kira-kira semacam itu ya. Itu kemudian akhirnya Anda harus menerangkan emang hubungannya apa sih antara motivasi belajar dengan pencapaian prestasi. Nah, kemudian akhirnya ketika Anda mengamanya kerangka berpikir. Atau misalnya gini, Anda ingin membandingkan dua hal, istilahnya pengaruh istilahnya pemilihan metode membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran misalnya. Anda ingin melakukan studi komparasi atas metode Iqra dengan metode Qiraati misalnya, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya di situ nanti apa yang ada di dalam kepala Anda tentang apa sih kira-kira metode Iqra itu, metode Qiraati itu seperti apa, kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti apa, nanti ingin Anda perbandingkan melalui penelitian ini. Itu mungkin juga awalnya berangkat dari asumsi itu sendiri kan asumsi itu anggapan sehingga kemudian akhirnya apakah itu benar ataukah sebenarnya itu sekedar prasangka kita, sekedar asumsi kita, itu nanti yang akhirnya
akan kita uji. Sehingga kemudian akhirnya apa yang ada di dalam kepala itu mencoba kita gambarkan. Nah, dan kemudian itu tadi, kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir adalah buatan kita sendiri, bukan buatan orang lain, yaitu cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan. Nah, di sini kedudukan teori itu tadi. Misalnya tadi ada hubungan motif antara motif belajar dukung dengan teori apa ya, istilahnya kan kira-kira ya. Ada statement itu harus didukung dengan teori apa ya, sehingga kemudian akhirnya Anda gunakan atau Anda mencoba menggali teori-teori itu sendiri kan untuk mencari apa ya, mempermudah lah, mempermudah pihak lain itu untuk memahami alur berpikir Anda. Karena apa? Teori-teori itu kan biasanya kan juga sudah ada rumusan-rumusan tersendiri yang dimana rumusan-rumusan itu bisa digunakan untuk memperkuat hipotesis Anda. Nah, dalam membangun kerangka berpikir sering timbul kecenderungan bahwa pertanyaan dipakai di dalam menyusun kerangka berpikir ilmiah diperlukan argumentasi ilmiah yang diperoleh dari teori-teori yang relevan. Agar argumentasi kita diterima, maka kerangka berpikir harus disusun secara logis dan sistematis. Jadi teori harus kuat kerangka pikir yang kita susun. Nah, sekarang kita pahami tentang apa itu konsep. Konsep itu adalah bahan baku ilmu pengetahuan. Dalam arti sempit atau sederhana, konsep adalah pengertian yang diwujudkan dalam sebuah istilah, lambang, suara, dan sebagainya. Misalnya yang namanya konsep itu kan gini, ada sendok, garpu, dan sebagainya itu disebut dengan konsep. Kalau misalnya tadi motivasi belajar itu konsep. Prestasi itu konsep. Istilahnya itu seperti itu. Kemudian akhirnya itu nanti kan harus diterangkan ya. Nah, ada juga konsep itu kita harus menemukannya melalui upaya mengamati ataupun menangkap fenomena ataupun gejala yang dipantulkan. Contohnya kalau misalnya dalam istilah-istilah ilmu sosial, ilmu hukum dan sebagainya. Misalnya ada pengertian demokrasi. Demokrasi itu kan nggak bisa dilihat, gitu. Nah, sehingga kemudian akhirnya itu juga harus dibantu, misalkan untuk dengan mengamati gejala-gejalanya itu sendiri kan juga seperti apa, dan kemudian akhirnya itu di teori akhirnya ada konsep demokrasi. Juga korupsi itu apa sih, istilahnya seperti itu ya. Misalkan kalau kita mungkin misalkan pencurian kayak gitu juga mungkin kita menemukan konsep itu, tetapi korupsi itu sendiri kan apa sih dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya ada beberapa ciri-ciri yang bisa digunakan untuk melihat fenomena ini, sehingga kemudian akhirnya muncul konsep yang namanya korupsi itu tadi. Perbuatan melawan hukum itu sendiri seperti apa? Itu ya contoh-contohnya. Nah, itu tadi konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Konsep-konsep yang sifatnya abstrak itu sendiri kan disebut dengan konstruk. Dan yang lebih luas dari konsep adalah abstraksi teori. Abstraksi dari teori, apa itu abstraksi dari teori? Berarti ada teori besar banget, kemudian akhirnya itu sendiri kan juga dirumuskan secara lebih simpel. Itu tadi yang disebut dengan konsep itu tadi ya. Nah, ada lagi pendapat dari
S.W. Sumarjono. Nah, itu sendiri kan adalah salah seorang pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada. Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili dalam satu bidang studi. Dengan demikian, konsep merupakan penjelasan abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi ini yang disebut dengan kerangka konsep. Nah, kalau kerangka konsep itu sendiri, kalau kerangka konsepsional menurut Suryono W. Sukanto, Suryono Sukanto itu sosiolog ya, ahli sosiologi Anda yang Celo Sumarjan itu ya. Itu nah, apa yang ingin disampaikan, apa yang didefinisikan oleh Pak Suryono Sukanto terkait kerangka konsepsional itu. Kerangka konsepsional itu adalah menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Jadi dia melihat gambaran antara hubungan-hubungan antara konsep-konsep atau khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala ataupun fakta yang diteliti, melainkan abstraksi saja dari gejala-gejala tersebut. Itu lihat apa itu teori yang telah diuji sebab akibat dari dua atau lebih variabel ataupun faktor. Tidak semua penelitian dimulai dengan teori karena untuk penelitian yang bersifat eksplorasi dan deskriptif eksplorasi, di mana pengetahuan tentang konsep-konsep itu guna. Nanti kita sekilas ya. Penelitian berdasarkan tujuannya. Ada penelitian-penelitian itu sendiri kan yang kalau ini yang yang kita lihat penelitian untuk membuktikan teori. Sementara penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu kecenderungannya adalah untuk bukan membuktikan teori, akan tetapi membuat teori baru, merevisi, ataupun istilahnya melakukan adaptasi lah, istilah adaptasi atau pengembangan itu ya. Nah, kerangka teori membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa. Nah, Sarantakos pada tahun 1993 menyatakan a theory is a set of systematically tested and logically interrelated prepositions that have been developed through research and explains the social phenomena. Teori itu merupakan seperangkat preposisi yang telah diuji. Preposisi itu apa? Pernyataan. Ada merupakan seperangkat pernyataan yang telah diuji secara sistematis dan saling berhubungan secara logis yang telah dikembangkan melalui penelitian dan dapat menjelaskan fenomena sosial. Untuk memahami kerangka konsep dan kerangka teori sebagai bagian dari siklus kerja penelitian, maka perlu dipahami prinsip-prinsip penelitian ilmiah, yaitu prinsip penelitian ilmiah itu kita mempelajarinya perlu dengan menggunakan metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi itu adalah ilmu tentang metode untuk melakukan penelitian. Bukan sekedar tentang cara melakukan penelitian aja ya. Metode itu bukan metode pakai metode apa? Metode pustaka, metode apa? Metode wawancara. Bukan seperti itu. Tapi kalau misalnya metodologi itu sendiri kan tidak saja membahas tentang caranya seperti apa, tapi mulai dari awal merumuskannya itu sendiri kan seperti apa, kemudian akhirnya menemukan konsep-konsep yang digunakan itu sendiri kan juga seperti apa. Nah,
Karena dengan metode atau teknik ataupun cara saja tidak cukup. Maria S.W. Sumarjono menyatakan bahwa metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai metode ataupun cara-cara untuk melakukan penelitian. Metodologi sebagai prinsip dasar meliputi masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori jika ada, dan juga cara penelitian. Cara penelitian yang dimaksud dengan cara ataupun metode yang terdiri dari 5 unsur, yaitu bahan, alat, jalannya penelitian, variabel penelitian, dan analisis hasil. Nah di sini ya, tadi jadi kita bisa membedakan metodologi itu diperlukan dalam sebuah penelitian yang ini mulai dari awal ketika menentukan masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya apa, tinjauan pustakanya bagaimana, kerangka teori yang digunakan bagaimana, cara penelitiannya seperti apa gitu ya. Nah, cara penelitiannya itu tadi yang disebut dengan metode. Metodenya seperti apa? Istilahnya kan itu tadi, library research, penelitian dengan menggunakan telaah pustaka ataupun literatur review, istilahnya telaah ataupun kajian literatur. Menggunakan metode apa? Menggunakan metode wawancara, istilahnya seperti itulah contohnya. Ataukah penyebaran angket ataupun kuesioner itu disebut dengan metode ya. Itu bukan metodologi. Jadi bisa dipahami ya di sini ya. Nah, di sini langkah-langkah melakukan penelitian ini ada, silakan dilihat, ada kita jadi pertama adalah melakukan penetapan permasalahan penelitian itu dulu. Apa itu masalah? Masalah itu yang disebut dengan masalah itu ketika ada gap antara dasein dengan dasolen. Apa itu dasein dan dasolen? Apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya gitu ya. Itu kemudian akhirnya muncul yang disebut dengan masalah. Nah, kemudian akhirnya bagaimana caranya kita melihat masalah itu? Masalahnya itu apa dan sebagainya. Kita akan lihat dulu. Mungkin ada beberapa pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Kemudian juga ada teori-teori yang membantu kita untuk memahami, istilahnya, memahami masalah itu sendiri seperti apa gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya kita bisa punya yang namanya hipotesa. Apa itu hipotesa? Hipotesa itu praduga ya, praduga. Dugaan kita, dugaan sementara kita apa? Misalkan dugaan sementara kita apa tentang masalah itu. Nah, kalau misalnya biasanya istilah hipotesa ini akan ditemukan di dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Karena tadi ngelihat, misalkan ada hubungan apa enggak ya, misalnya kan katakanlah seperti itu. Dan kemudian mungkin juga tidak sekedar melihat ada hubungan atau tidak, tapi juga akan melihat tinggi rendah hubungan. Dari mana itu dilihat? Dari satu itu tadi ya, variabel. Apa itu variabel? Nah, bingung lagi ya. Variabel itu adalah konsep yang mengandung variasi nilai. Jadi gini, kalau toh misalnya kadang-kadang judul penelitian Anda apa? Ini Bu, pengaruh apa namanya, katakanlah pendampingan orang tua terhadap motivasi belajar siswa, misalnya kira-kira seperti itu. Nah, itu kan pendampingan orang tua dan motivasi belajar siswa. Variabel itu adalah konsep yang mengandung variasi nilai. Jadi nanti dia harus bisa diukur. Gimana caranya ngukur pendampingan orang tua? Ya mungkin istilahnya kan gini. Nanti kan kemudian akhirnya itu nanti akan Anda operasionalkan kan ketika nanya itu di